wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik untuk kamu semua pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih dalam suasana Idul Adha, bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji belum pulang, tapi mereka sudah selesai rangkaian hajinya, bersiap-siap untuk pulang. Sebagian sudah ada yang pulang. Kita doakan semoga mereka semua bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal. Pulang ke Indonesia dengan membawa kebaikan, dengan membawa keberkahan, serta menjadi teladan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tahu peristiwa Zulhijjah, peristiwa haji dan kurban itu mengambil cerita, mengambil landasan dari keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena memang keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang luar biasa, ya. Bahkan tadi saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya anak istrinya juga bisa menjadi teladan, contoh yang baik. Bahkan dalam firman Allah lagi surat Ali Imran ayat ke-33. Dalam ayat ini ada 4 orang yang Allah sebutkan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Jadi dalam ayat ini ada 4 orang nama yang disebut, tapi yang 2 disebut nama pribadi, yang 2 disebut keluarga. Adam dan Nuh, Nabi Adam dan Nuh itu disebut individu, dewean. Karena memang Nabi Adam dan Nuh ini anaknya ada sedikit masalah, termasuk bininya. Kalau Nabi Adam itu istrinya bagus, tapi pernah ngerayu Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Nah ini gambaran ibu-ibu kalau lah ngerayu laki, kalah lakinya tuh. Ngerti Bu? Walaupun kadang-kadang rayuannya tuh rayuan terakhir, ya dem, mun papa ada galak, ya dem, seralah. Dem, papanya mulai kelepek-kelepek gitu. Ya, rayuan terakhir itu. Nah itu sudah jadi contoh ada, sehingga dengan itu akhirnya seorang suami yang nabi itu pun kalah. Apalagi suami Majapahit tambah kalah. Tapi kalau ibu-ibu di sini dah baik kan. Aku ini kan ceritakan tentang istrinya Nabi Adam.
Ya, itulah akhirnya termakanlah buah guldi, dan yang jadi korban itu kita, anak cucunya. Harusnya kita ni makhluk surga, Bu. Tidak tinggal di Majapahit, di surga kita ni harusnya. Maka tidak usah khawatir, kita ni sekarang ibaratnya sedang merantau. Agak balik lagi, ini lagi berjuang. Yang rajin duduk di sini, ini lagi berjuang, kepingin balik lagi ke surga. Mudah-mudahan lah, amin ya rabbal. Kemudian Nuh, Nuh ini anak bininya udah kata yang beres. Maka kita tidak usah ribut kalau ada ustadz yang anaknya tidak jelas, bininya juga tidak jelas. Ustadznya rajin ceramah, baca Qurannya bagus, ya. Bininya rajin joget pula. Anaknya juara 1 tingkat nasional, bukan ngaji tapi nyanyi. Ya dem, dah apa-apa, memanglah ada contohnya di Quran. Jangan pula ustaz tuh dimarah-marah sama jamaah. Dia lah ustaz nak ngomongin kami, anak bini kau ngomongi dulu. Mun dia nak ngomongin anak bininya sampai kiamat tak kenurut-nurut, dah juga tak pernah nyeramai gitu. Jadi ada yang begitu. Tapi Bapak Ibu, ada keluarga yang sempurna. Suami, istri, anak-anak itu bagus, jadi contoh teladan kita galau. Siapa yang pertama? Ibrahim. Nabi Muhammad itu nyontoh mereka ini orang terdahulu. Karena ayat ini diturunkan pada zamannya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun mencontoh keluarga Nabi Ibrahim, termasuk mencontoh keluarga Imran, karena Imran ini bukan masanya Nabi Muhammad. Ya. Kalau Nabi Muhammad juga sudah jelas dia adalah nur, cahaya, maka keluarganya juga bagus. Tapi disebutkan di sini adalah Ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, bininya bagus, anak-anaknya bagus galau. Termasuk Imran. Kalau Ibrahim ini nabi, nah kalau Imran ini manusia biasa. Ayat ini sudah mencegah supaya kita tidak protes. Kita ini kan ngomong kayak ini, ay biasa Ustaz, wajar baik Ibrahim bagus, nabi. Nah kami ini manusia biasa. Nah sekarang ada manusia biasa namanya Imran, Haji Imran. Mana Haji Imran? Haji Yudi. Ya. Nah Imran ini orang biasa Bapak Ibu rahimakumullah, tapi juga bisa menjadi kekasih Allah. Ya. Kekasih Allah. Anak istrinya bagus galau, maka salah satu bentuk kehormatannya ada nama satu surat khusus di Quran, namanya Ali Imran, keluarga Imran. Jadi Ali itu keluarga, maksudnya itu keluarganya Imran. Semuanya itu cerita tentang keluarganya Imran yang bagus. Istrinya bagus, anak-anaknya juga bagus. Nah, semoga kita bisa nyontoh ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi Ibrahim dan Imran ini agak beda gelarnya. Gelar yang pertama Imran wong biasa, Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul. Imran itu waliullah, sedangkan Ibrahim Khalilullah. Sama-sama artinya kekasih Allah, tapi levelnya lebih tinggi. Karena di dunia ini yang mendapatkan gelar Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian. Ya, cuma Nabi Ibrahim baik. Dari 124.000 nabi yang terkenal dengan 25 nabi dan rasul,
yang mendapatkan gelar Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Ngapa disebut ini? Sebabnya apa? Dalam kitab Nasaihul Ibad itu minimal ada 3 sebabnya. Mudah-mudahan jadi contoh untuk kita, walaupun kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, tapi kita coba-coba meloklah dikit-dikit. Kalau kita tidak dapat gelar Khalilullah, paling tidak kita bisa mendapatkan gelar waliullah, kekasih Allah. Bisa. Kenapa Imran bayi bisa kan jadi waliullah? Kalau waliullah itu banyak, Pak. Banyak. Kekasih Allah itu banyak. Salah satu ciri waliullah itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Dia ini sama dengan Allah tuh lah tahunya kena Allah, dikasih apa bae nurut, diperintah apa bae nurut, tidak pernah berkeluh kesah. Itu cirinya. Kalau kita masih ngeluh-ngeluh berarti low. Ya, nah kalau Khalilullah ada 3 ya dari Nabi Ibrahim itu. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Ya, kayak bapak-bapak, ibu-ibu dulu lagi jatuh cinta, nak dilarang sama mak bapak nekat tulah. Ada yang sampai lompat dari jendela. Tuh, yang rumahnya pendek. Yang rumahnya panggung lain lagi. Yang rumahnya panggung di apa? Pagar alam muara ini ngapelnya lain. Dia duduk di bawah apa, di bawah bukan tangga tuh, rumahnya kan panggung, di bawah tuh bawa kayu-kayu kan, di bawah tuh lah megang lidi, masukin ke tek 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 tek, calon bininya tadi di pojok megang lidi pula, sama-sama megang lidi tuh, dapat gede kelas senang nih ya, tuh megang lidi tuh. Satu nyengir-nyengir dia. Ya. Tak tahunya ketahuan bapak mertua, roboh tumpukan kayu bakar tuh, berguguk. Padahal dilarang, kau jangan nikah dengan tentara. Kau ditinggal dinas. Tapi karena memang cintanya luar biasa, didahulukan yang itu. Nah, Ibrahim itu dengan Allah itu, yang lain ditinggal kenya. Makanya kalau Allah sudah nyuruhnya, laju. Ya. Di antaranya apa? Pemotongan leher anaknya. Bukan main. Ya. Dia izin sama bininya, maaf nian. Ya. Istriku, bukan aku tak sayang dengan anak kamu nih. Ini perintah Allah. Potong lehernya. Mun gitu jangan. Apalagi lah bertahun-tahun nunggu anak dah dapat. Ayaknya dulu bini kita mana? Lagi anaknya demam baik, kita lah dikejar-kejarnya. Dokter dimarahnya. Tapi kalau ini tidak, luar biasa dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disuruh khitan umur 80 tahun. Ini bukan main-main, Pak. Siapa lah 80 tahun di sini baru khitan? Pak Saiful, berapa umur Saiful? 38. 68. Siapalah yang 80? Tak hitam. Model Pak Ipul benar dihitam lah saro, Pak. Tapi masih nurut pula. Diperintahkan Allah untuk memotongnya.
Ya, ini salah satu bentuk kalau Nabi Ibrahim itu mengutamakan perintah Allah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu selalu bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia karena tawakalnya berserah diri kepada Allah itu, Bapak Ibu, pernah menyembelih hewan kurban itu sebanyak 12.000. Ya, 12.000. Tidak pakai APBN. Aku udah melok-melok direkam bong, tangkap bong pulau gitu. Pokoknya pernah 12.000 dengan hartanya sendiri. Ya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, dia pernah diuji dengan malaikat Jibril atas perintah Allah. Jadi kan kalau yang motong 12.000 tadi, kalau dia karena kepengin dijingok uang banyak. Ada 12.000 itu kan uang banyak yang jingoknya. Ya. Akhirnya malaikat Jibril datang sebagai anak-anak, kemudian meminta satu ternak. Nabi Ibrahim, aku nih butuh satu ternak, boleh tak minta siko? Oh boleh, ambil. Nih. Terus anak tadi ngomong macam ini, caknya kurang Nabi Ibrahim, boleh tak aku ngambil dua? Ay boleh, ambil. Balik lagi, ya. Caknya kurang Nabi Ibrahim, boleh tak aku ngambil 3? Boleh, ambil. Hari bawa 3 balik tadi datang lagi, caknya kurang Ibrahim, kalau aku minta galau boleh tak? Boleh, ambillah galau-galau. Itu Nabi Ibrahim. Ya, padahal anak ini anak kecil sendirian, tak kati orang lain yang menjingok. Diputu-putu ida, dimasuk Facebook ida. Kaja yang tersinggung. Kita nih baru kurban sapi kecil siko bae beputu raminian. Alhamdulillah bulan ini tahun ini kita bisa kurban, keren. Semoga yang mendapatkan daging kurban berkah, dialah minta separuh. Usulan dia minta ke rumah Ida, tapi usulannya banyak. Tolong dulur aku yang sano dikasih, ya kan? Ada. Kalau Majapahit dah kati. Baik kalau. Aku nyeritain tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan santai tadi Nabi Ibrahim mengatakan, ambil semua ternak milikku. Nah, itu akhirnya malaikat Jibril itu senang dan kagum atas sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka akhirnya malaikat Jibril terus ngomong, maaf nih Ibrahim, aku ini cuma nguji baik. Aku ini malaikat yang Allah utus untuk nguji kamu. Ternyata kamu memang orang yang luar biasa. Wajar dia disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dia tahu beramal itu tidak langsung kepada Allah, ada amal yang memang dititipkan dengan orang lain. Yang amal langsung dengan Allah yang mana? Yang kita sholat, kita rukuk, sujud, kita baca Quran, itu langsung dengan Allah. Tapi yang namanya sedekah, infak, itu tidak langsung dengan Allah. Itu dengan sesama manusia. Yang kadang, maaf Bapak Ibu, ada wong yang kita bantu ini kadang jangan mengucap ke terima kasih, jelek-jelekin kita lagi ada. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mikir mundur itu. Dia tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Terserahlah, yang penting ini rezeki dari Allah, kuserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nak dibalas ayu, tidak ada apa-apa.
Kenapa? Beliau yakin bahwasanya semua rezeki yang dimiliki itu hanya miliknya Allah. Maka kita ini kalau punya harta itu cak tukang parkir, banyak mobilnya, banyak motornya, tapi kalau yang punya datang ambil tinjuk ke, malah ditanya mana motornya bu, ini dimundur ke dulu. Benar bu? Ngengkol dak hidup, diengkol ke dulu. Hati-hati ya bu. Nah kita ni punya harta model itu harusnya. Tapi sulit. Yang cak ini sulit. Ya. Maka kita ingin menjadi kekasih Allah itu, wali Allah itu sulit. Ya. Salah satu sifat kita itu memang kepingin dilihat orang lain. Ya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ada tamu. Jadi dia tiap hari kalau nak makan itu harus ada tamu di rumahnya, maka dia ngundang uang. Artinya dia makan beda galak dewean, nak bareng orang lain, kepingin sedekah. Dan kalau ada tamu datang itu dilayaninya dengan baik. Ini model Pak Taufik, nak makan durian nelpon aku dulu. Sekali be, 2 kali ngabisin. Makanya Bapak Ibu, beliau itu dijuluki sebagai Abu Zuyuf, bapaknya tamu. Ya. Beliau itu pernah jalan, ya, beberapa mil untuk makan karena dekati tamu yang datang. Jadi dia kalau nak makan nyari uang dulu. Kalau bahasa sekarang tuh nak makan ngajak uang nian. Ini hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Dah galak nian dia makan dewean. Makan dewek itu dah galak. Apalagi makan proyek dewek dah galak nian. Berbagi. Aku dah nyindir kayu di dah berbagi kayu di. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah memohon kepada Allah, ya, agar dia itu kepingin ngenjuk makan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking kehebatnya dia. Aku kepingin makan bareng umatnya Nabi Muhammad. Padahal jaraknya masih jauh. Karena dia denger nanti akhir zaman itu ada nabi yang sangat mulia, umat-umatnya juga mulia. Umat-umat nabi yang lain itu Pak Bu, dia cinta dengan Allah, cinta dengan nabinya karena ada nabinya. Ketika nabinya sudah tidak ada, mereka biasanya mulai lepas. Nah nanti zamannya Muhammad itu, walaupun nabinya sudah tidak ada, tapi dia tetap cinta. Nah, di antaranya kita ini mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita nih ketemu tidak pernah, ya kan? Cuma dengar cerita baik. Nengok kuburannya, ada yang belum. Nah, semoga yang belum pernah nengok kuburan Nabi Muhammad bisa segera ke sana. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini cerita-cerita seperti kita ini lah didengar oleh Nabi Ibrahim dulu. Lah dibandingkan dengan Allah. Kalau umat kamu nih Ibrahim biasa baik. Dia senang cinta dengan kamu ini karena kamu masih ada. Tapi kalau umatnya Muhammad agak lain. Uangnya lah kati, umatnya masih sayang dengan dia. Ya. Dan cerita ini dikembalikan lagi oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad ketika dia cerita dengan sahabatnya? Tahukah kamu siapa orang yang nanti bersamaku di surga karena dia sangat mencintaiku? Wais, bahasanya tuh
Kawan-kawannya tuh, sahabat-sahabatnya, rombongannya Abu Bakar, Umar tuh lah busung ke dado. Pikir dia, pasti aku gitu kan. Kenapa? Karena memang mereka itu cinta dengan Nabi Muhammad luar biasa, ya kan? Siapa ya Rasulullah? Terus mereka ngomong, apakah kami, katanya, kata Abu Bakar, wih ida, mun kamu ini cinta dengan aku wajar. Ngapo? Kamu ketemu dengan aku, cara aku makan kamu tahu, cara aku ngomong kamu tahu, cak harto aku cak mano kamu tahu. Ada orang yang mencintaiku, ya, tanpa sebab, tanpa apa. Siapa? Umat akhir zaman, yang dia tetap mencintai agama dan mencintaiku. Dialah nanti yang bersamaku duluan. Amin ya rabbal. Nah, semoga kita sama-sama dengan Nabi Muhammad duluan. Amin ya rabbal. Maka istiqomah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ciri-ciri kalau kita waliullah, kekasihnya, walaupun berat. Untuk istiqomah itu berat. Duduk di sini berat. Semoga kita selalu mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu ya 3 keteladanan Nabi Ibrahim yang bisa kita contoh untuk bisa menjadi kekasihnya Allah. Ya. Yang pertama tadi saya ulangi sebagai kesimpulan, ya. Dahulukanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita sekarang kalau dipanggil sholat, ya, dipanggil Jumat, munado rezeki, dipanggil haji umroh, berangkat haji umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, harta itu bukan milik kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kalau kita bersedekah di jalan Allah akan ada jalan kembalinya. Seperti Nabi Ibrahim, 12.000 hewan ternak yang dia berikan, bahkan diminta kalau tinjunya. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahimahumullah, kalau yang itu berat, tiap harilah kita bersedekah dengan yang kecil, nyenjuk makan wong lain, makannya bersama-sama orang lain, dikit-dikit jadilah. Kalau tidak juga berat Bu, tiap subuh bawa duit 1.000-2.000 masin kota. Kalau tiap subuh kita bawa 2.000, yang datangnya ada wong 60 lah 60.000. Ya. Kalau 5.000 lah berapa, dihitung baik. Mudah-mudahan itu jalan-jalan kita untuk menjadi kekasihnya Allah. Semoga bermanfaat. Kopilah berkeliling, kebenaran datangnya dari khilafan diri kami pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya.